Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la mudina wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Nama saya Muhammad Janal Fakih, nomor induk mahasiswa 4131910017 dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini saya akan membuat tugas besar bahasa Indonesia dan mempresentasikannya yang berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia, dengan dosen pengajar Bapak Dr. Andes Haji Sri Satata. Langsung saja ke pembahasan. Latar belakang. Bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa nasional negara Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, di mana pertukaran budaya dan bahasa terjadi secara terus-menerus tanpa henti dan lebih leluasa, menjadikan banyak orang-orang dari berbagai negara dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan dapat menjalin hubungan tanpa mengenal batas negara, batas wilayah, bahasa, dan lainnya. Pembahasan. Masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Dan pembahasan kedua yaitu bahasa Indonesia di dunia. Mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang termasuk paling mudah untuk dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di setiap kata, maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami. Adapun beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia banyak diminati oleh warga asing. Yang pertama, bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata dan istilah-istilah asing, sehingga para pelajar yang mencoba mempelajari bahasa Indonesia tidak terlalu kesulitan menghafal dan mudah diingat. Yang kedua, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Hal ini membuat warga asing melihat potensi bahasa Indonesia. Yang ketiga, Indonesia dipandang secara negara ekonomi baru. Banyak perusahaan yang berencana membuat bisnis atau membuka cabang bisnisnya di Indonesia. Hal ini tentu menaruh minat untuk berinvestasi di Indonesia untuk memperlancar proses berinvestasi dan berkelanjutannya. Mereka akan mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di dunia. Bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa ilmiah internasional. Itulah hasil dari musyawarah internasional dan seminar Forum Dewan Guru Besar Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 lalu. Dalam deklarasi tersebut, bahasa Indonesia dianggap layak menjadi bahasa internasional karena memenuhi beberapa hal. Pertama, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 45 negara. Kedua, bahasa Indonesia memiliki lebih dari 100.000 kosakata dan istilah dari berbagai bidang keilmuan. Beberapa bahasa Indonesia menjadi program studi di beberapa universitas terkenal di dunia, seperti satu, Yale University Amerika Serikat. Pengajaran bahasa Indonesia di Yale ini dimulai pada tahun 1940 dengan adanya inisiasi Kajian Asia Tenggara. Studi kajian bahasa Indonesia atau Indonesia Language Studies yang ditawarkan oleh Yale University ini berada di bawah naungan Council of Southeast Asian Studies. Departemen ini didirikan pada tahun 1947 yang merupakan studi kawasan pertama yang ada di Yale. Indonesia Language Study sendiri menawarkan mata kuliah bahasa Indonesia yang terbagi dalam beberapa tingkatan.
Yang kedua ada University of Hawaii at Manoa, Hawaii. Studi kajian bahasa Indonesia di University of Hawaii at Manoa berada di Department of Indo-Pacific Language dan Literacy. Bahasa Indonesia merupakan salah satu program studi yang cukup populer di antara bahasa negara anggota Asia Tenggara lainnya yang juga ditawarkan di universitas ini. Program studi bahasa Indonesia yang ada di University of Hawaii at Manoa juga menawarkan pilihan distance learning lagi bagi beberapa mahasiswa yang berminat pada bahasa Indonesia agar lebih fleksibel dari segi jarak. Sama seperti Yale University, infrastruktur tenaga pengajar di Universitas bergengsi Kepulauan Hawaii ini merupakan orang asli Indonesia. Yang ketiga ada University of Melbourne, Australia. Australia merupakan negara tetangga yang dekat dengan Indonesia, baik secara geografis maupun politik. Dari segi pariwisata, turis asal Australia juga menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Selain itu, Australia jadi negara tujuan favorit para pelajar Indonesia dalam meneruskan jenjang pendidikan. Karena hal-hal tersebut, banyak universitas di Australia yang membuka program kajian Indonesia. Salah satunya adalah University of Melbourne. Ini University of Melbourne menempati urutan pertama universitas terbaik di Australia dan beberapa di posisi 32 untuk universitas terbaik dunia versi Times Higher Education. Kajian bahasa Indonesia di universitas ini ada di bawah naungan Faculty of Arts. Mahasiswa yang lulusan dari program studi ini akan mendapat gelar Bachelor of Arts untuk jenjang sarjana, Master of Arts untuk jenjang master, dan Doctorandus of Philosophy Arts untuk jenjang doktoral. Penutup. Untuk kesimpulan, bahasa Indonesia adalah bahasa yang cukup mudah dipelajari karena banyak mengambil istilah asing sehingga warga asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia tidak mengalami kendala dalam mengingatnya. Selain itu, bahasa Indonesia juga cukup mudah diucapkan karena tidak memerlukan nada yang tambahan atau partikel pada pengucapannya. Bahasa Indonesia cukup berkembang di berbagai negara di dunia, tetapi kebanyakan warga Indonesia sendiri tidak tahu akan hal itu. Banyak kalangan muda di Indonesia yang beranggapan bahwa bahasa Indonesia hanya digunakan oleh di Indonesia saja dan menganggap bahasa Indonesia kalah menarik di bahasa asing. Banyak dari kalangan muda Indonesia yang lebih senang memakai istilah asing dan malu akan bahasanya sendiri. Tapi nyatanya bahasa Indonesia banyak dipelajari dan diminati oleh bangsa-bangsa di dunia. Upaya pengembangan perlu dilakukan agar bahasa Indonesia semakin dikenal dunia dan menjadi bahasa internasional. Saran, kita sebagai generasi muda harus berperan aktif dalam menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia, membantu orang lain yang ingin belajar tentang budaya dan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia semakin dikenal di dunia sehingga menjadi bahasa internasional. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran warga negara akan pentingnya bahasa Indonesia agar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini untuk daftar pustakanya. Saya Muhammad Jinal Fakri mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Randes Haji Sristata. Semoga dengan presentasi ini semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.